Salam, selamat pagi dan salam sejahtera bagi Anda dimanapun Anda berada. Sebelum kita melakukan segala aktivitas dalam satu hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Dan firman Tuhan untuk kita saat ini tertulis di dalam kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 27. Beginilah firman-Nya. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Anda dan kita semua pasti mengenal yang namanya Roberto Baggio. Saya yakin bagi kita penggemar sepak bola tidaklah asing bagi kita nama yang satu ini. Roberto Baggio adalah seorang superstar pada masanya dan tercatat sebagai penyerang paling subur dalam mencetak gol bagi klubnya Juventus. Namun tidak disangka, seiring perjalanan waktu muncullah pemain baru. Seorang pemuda yang masih berumur belia 20 tahun, yang juga mempunyai posisi yang sama dengan Roberto Baggio. Dia adalah Alessandro Del Piero. Dalam waktu yang sangat singkat, Del Piero memiliki bakat dan menunjukkan talenta. Dia mulai berangsur-angsur menaik, bahkan tidak berapa lama dia sudah mampu menggantikan posisi Roberto Baggio sebagai tukang gedor kepercayaan klub Juventus. Pada masa-masa itu, Baggio pernah diwawancarai oleh wartawan setempat mengenai keberadaan dirinya yang mulai tergantikan oleh Del Piero. Bahkan mereka dengan sengaja mengeluarkan statement sebagai berikut. Bagaimana mungkin seorang King Roberto Baggio telah tergeserkan oleh anak kemarin sore seperti Del Piero? Namun sangat menariknya, Roberto Baggio menjawab pertanyaan itu dengan sebuah statement. Dia katakan begini, hari ini saya mau katakan hidup kita ini bagaikan roda. Kadang ke atas, kadang ke bawah. Saat ini mungkin sudah saatnya saya berada di bawah dan saudara saya Del Piero berada di atas. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menarik bahwa Baggio menyadari bahwa perannya diatur sebuah kekuatan yang lebih berotoritas darinya. Dalam kasusnya tertentu, tentu saja filsafat roda tersebut yang secara tidak langsung menurutnya mengatur hidupnya. Sehingga ketika muncul orang lain yang sepertinya mengancam posisinya maupun popularitasnya, bahkan ketika ia diperhadapkan dengan para wartawan yang berusaha mengadu domba dia dengan orang lain, ternyata ia dapat menyikapi hal ini dengan bijaksana sembari menyadari bahwa setiap orang mempunyai peran dan kapasitasnya masing-masing. Bahkan Roberto Baggio sendiri secara tidak langsung mengakui adanya kekuatan eksternal yang mengatur peran setiap orang. Bapak Ibu saudara-saudari, jika Roberto Baggio sendiri saja menyadari bahwa peran dan keberhasilannya tersebut bukanlah berasal dari dirinya, begitu juga Yohanes yang menyadari bahwa pelayanannya itu merupakan pemberian Allah sendiri. Artinya Allah lah yang mengaruniakan peran dan pelayanan kepada setiap para hamba-hambanya secara spesifik, termasuk kepada kita. Namun terkadang kita
tidak dapat menyangkal bahwa sikap hati kita tanpa sadar telah berkata lain. Ini pelayananku, ini pencapaianku, ini karyaku, ini hasil usahaku, ini hasil kerja kerasku selama bertahun-tahun. Mungkin tidak jarang kita merasa bahwa oleh karena kekuatan kitalah pelayanan boleh berkembang, usaha boleh maju. Entah itu karena kepandaian kita dalam berorganisasi, berdiplomasi, berkhotbah, atau lain sebagainya. Bahkan mungkin saja kita merasakan bahwa jika bukan karena kita, usaha, pekerjaan, pelayanan pun tidak akan pernah berkembang. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Anda ketika ada orang lain yang memiliki kemampuan yang lebih daripada Anda? Mungkin ia rekan pelayanan kita, mungkin ia rekan sekerja kita, mungkin ia adalah adik tingkat kita yang memiliki multi talent dan akhirnya lebih sering mendapat pujian sanjungan dari orang lain. Mungkin biasanya kita dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki dan selalu memuji kita. Namun ternyata saat ini kita menemukan bahwa rekan kita lah yang mulai dikelilingi oleh orang-orang tersebut. Bahkan mungkin tanpa sengaja ada rekan-rekan, ada teman-teman dekat kita yang mulai membanding-bandingkan diri kita tanpa sengaja dengan rekan kita tersebut. Apakah Anda terpengaruh terhadap situasi yang demikian? Ia mungkin mampu melayani, ia mungkin mampu bekerja dengan lebih baik, ia mungkin mampu berdoa dengan indah, lebih populer di dalam pergaulan dibandingkan dengan Anda. Apakah Anda merasa terancam? Apakah Anda merasa tersaingi? Kita menjadi sulit bekerja sama karena memikirkan cara untuk menjatuhkan popularitasnya. Kita menjadi sulit bekerja sama karena menganggap dan mengklaim bahwa pekerjaan pelayanan itu adalah milik kita. Kita menjadi sulit bekerja karena mulai terusik dengan kehadiran rekan kita, teman kita, sahabat kita, orang lain di mana kita bekerja. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita menyadari bahwa setiap peran maupun pelayanan kita semuanya dari Allah. Dialah yang memberikan, Dialah yang menentukan. Karena itu mari kita menyadari bila kita masih memiliki kesempatan melayani, memiliki kesempatan untuk bekerja, berkarir, dan memiliki peran serta kemampuan, semuanya itu bukan karena kekuatan dan kepandaian kita sendiri. Semuanya bukan milik kita secara pribadi, melainkan anugerah Allah semata. Karena itu lakukanlah, bekerjalah seperti kepada Tuhan Sang Pemberi anugerah bagi kita, supaya kita di pagi hari ini di dalam memulai aktivitas kita menyadari apa yang mau kita lakukan semuanya berasal daripada Tuhan dan kembali kepada Tuhan dan menjadi kemuliaan bagi namanya, bukan menjadi kemuliaan kita, bukan menjadi kehormatan kita, tapi menjadi kemuliaan Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.